dua kelompok yang saling bermusuhan dengan hukum pluralisme hukum yang ditetapkan bagi Yahudi, hukum Taurat, nantinya setelah zaman Yesus dikembangkan menjadi 613 misvot. Jadi lebih rumit lagi setelah zaman Yesus. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-15 ya, bahwa Paulus mengatakan Kristus dengan matinya di atas kayu salib, Kristus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuannya ya, yang seringkali dikontradiksikan dengan Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Nah, apakah yang dimaksud dengan hukum Taurat dan ketentuan-ketentuannya itu apakah yang dijelaskan oleh Abah tadi? Dipersilakan untuk memberikan jawaban terlebih dahulu Abah untuk pertanyaan ini. Oke, terima kasih. Memang seringkali dalam membaca perjanjian baru, kalau kita tidak melihat konteksnya secara utuh, itu sepertinya tampak saling bertentangan. Jadi misalnya Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 17 itu menegaskan bahwa jangan kamu sangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Bahwa Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Satu iota atau satu titik pun tidak akan dibatalkan sebelum semuanya terjadi. Lalu bagaimana dengan Efesus pasal 2 ayat 15? Bahwa dengan matinya di kayu salib, hukum Taurat dengan segala ketentuan dan peraturannya ya, itu telah dibatalkan. Apakah itu tidak bertentangan? Padahal di dalam suratnya yang lain, Rasul Paulus juga mengatakan bahwa apakah dengan demikian hukum Taurat itu dibatalkan? Sama sekali tidak, melainkan meneguhkannya. Misalnya dalam surat Roma pasal 4 ayat 31 kalau tidak salah. Lalu ada lagi yang mengatakan bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Lalu bagaimana itu? Jadi yang pertama gini Bapak Ibu ya. Dalam bahasa Yunani, kata Torah itu diterjemahkan dengan nomos. Itu terjemahan umum. Padahal sebetulnya bukan hanya Taurat dalam pengertian hukum Musa itu yang diterjemahkan nomos, tapi juga legalisme. Legalisme itu penafsiran atas Taurat. Itu juga disebut nomos juga. Tapi bedanya ketika Paulus bicara tentang Taurat saja sebagai hukum Allah, itu tanpa embel apa-apa. Tanpa embel-embel apapun. Tetapi di dalam Efesus pasal 2, sebab dengan matinya sebagai manusia, hukum Taurat dengan segala ketentuan, hukum Taurat dengan segala ketentuan dan peraturannya telah dibatalkan. Kenapa harus ditambahi dengan segala ketentuan? Karena kalau diterjemahkan secara harafiah itu sebetulnya begini. Sebab dengan matinya sebagai manusia itu tin extran entisarki auto. Sebab dengan perseteruannya dalam dagingnya sendiri. Yang disebut perseteruan itu adalah sebetulnya nubuatnya Musa. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara iblis dan keturunan perempuan ini. Itu yang dikenal sebagai Injil pertama. Bahwa ular itu akan meremukkan tumitnya, tetapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya. Itu nubuat pertama setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kata perseteruan itu di dalam Alkitab yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani sebelum zaman Yesus yang namanya Septuaginta. Dan tadi kita belajar
Kisah Rasul pasal 16 ayat 1. Di antara anggota jemaat Yerusalem sendiri ada orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Maka banyak dari murid-murid Yesus, bahkan penulis Perjanjian Baru, itu lebih mengutip Septuaginta. Misalnya Matius pasal 1 ayat 23. Nubuat tentang seorang Ha'almah yang diterjemahkan bisa perempuan muda, bisa juga diterjemahkan perawan, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah akan dinamakan dia Immanuel. Itu kutipan dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Itu bahasa aslinya Parthenos. Maka perseteruan itu adalah ekstran, itu bahasanya Septuaginta. Dan rupanya Paulus merujuk kepada nubuatan itu. Maka dengan kematian akibat perseteruannya di kayu salib itu, perseteruan dengan setan, maka ya ton nomon ton entolon endokmasin, itu bahasa aslinya. Ton nomon, nomos itu artinya Taurat. Tapi nomos juga berarti ya hukum ketentuan. Jadi tadi kita membahas yang namanya Taurat itu dalam Ulangan pasal 6 ayat 20 tadi dibagi menjadi 3 tuh. Yang pertama edot, peringatan, kedua hukim ketentuan, dan ketiga mispatim atau hukum yang bersifat universal. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, itu mispatim, hukum universal. Tetapi ada hukum yang sifatnya hanya khusus ketentuan bagi Israel. Rupanya ton nomon ton entelon, ya artinya hukum yang terdiri dari ketentuan-ketentuan. Dogmasin itu yang ditetapkan. Jadi artinya hukum ketentuan yang didogmakan, dogmasin, yang ditetapkan sebagai putusan yang diberlakukan bagi orang non-Yahudi. Ini berkaitan dengan Kisah Rasul pasal 15. Orang-orang Farisi yang sudah menjadi percaya, mereka mengajarkan bahwa orang-orang yang mau mengikuti Yesus harus disunat dan melakukan hukum Musa. Ini kan hukum ketentuan yang tidak berlaku bagi orang bukan Yahudi. Kenapa didogmasinkan bagi orang yang bukan Yahudi? Itu yang disebut oleh Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Jadi dengan kematiannya di kayu salib, maka hukum ketentuan yang didogmakan, yang dipaksakan untuk ditetapkan, katargesas, telah menjadi batal. Dan katargesas itu artinya dibuatnya tidak berlaku. Jadi bukan yang dibatalkan itu hukum abadi dari Tuhan, tetapi penerapan hukum kepada yang tidak selayaknya diterapkan itu batal dengan sendirinya. Karena apa? Bertentangan dengan hukum itu sendiri. Karena apa? Hukum Taurat kan memang tidak berlaku bagi orang bukan Yahudi. Kenapa dipaksakan untuk orang bukan Yahudi? Maka ini kalau di dalam bahasa hukumnya itu adalah pembangkangan terhadap sanksi. Karena hukum yang dipaksakan melawan dengan hukum itu sendiri, itu namanya batal demi hukum. Nah itu yang dikatakan. Jadi kalau diterjemahkan secara bebas, seperti salah satu terjemahan Ibrani dari Perjanjian Baru, itu disebutkan hukim min hatorah. Jadi hukum-hukum ketentuan dari Taurat itulah yang dituangkan dalam bentuk putusan-putusan, dibuatnya tidak berlaku dengan sendirinya, kehilangan efektivitasnya untuk berlaku. Jadi Paulus tidak pernah membatalkan Taurat, itu batal dengan sendirinya. Berkaitan dengan ayat 14, bahwa Yesus itu adalah salum bagi kita, perdamaian. Konteksnya apa? Dalam seluruh Efesus pasal 2 mulai dari ayat 11. Itu dua kelompok yang saling bermusuhan dengan hukum pluralisme hukum yang ditetapkan bagi Yahudi, hukum Taurat,
nantinya setelah zaman Yesus dikembangkan menjadi 613 misvot. Jadi lebih rumit lagi setelah zaman Yesus. Lalu bagi orang non-Yahudi itu berlaku hukum Nuh. Artinya apa? Sekalipun itu tercatat dalam Taurat Musa, itu kan berlaku sebelum zamannya Musa kan. Makanya contohnya sekarang, jangan memasak anak kambing atau anak lembu bersama susu induknya. Tapi kepada tamunya Abraham menyuguhkan apa coba? Daging lembu yang gemuk bersama dadih. Dadih itu produksi keju. Itu kan nggak boleh. Tapi kenapa Abraham melakukan? Nah, itu kan sebelum zaman Musa. Jadi hukum harus dilihat dari konteks zamannya. Nah itu saudara-saudara. Maka lewat pluralisme hukum itu apa maksudnya Tuhan? Bangsa-bangsa ini semua sama di depan Tuhan. Tapi ada satu bangsa yang dipilihnya. Disebut bangsa yang kudus. Bangsa ini dipilih bukan karena prestasi atau Tuhan mendiskriminasikan bangsa lain. Karena rencananya untuk sang juru selamat yang akan datang. Di mana Mesias harus lahir dari keturunan Israel. Maka bangsa ini dikuduskan. Sampai janjinya kepada Tuhan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Tapi bangsa-bangsa lain juga di mata Tuhan diberikan hukum sendiri, dengan tanggung jawab moral sendiri. Tapi karena keterpilihan ini, eksklusivitas bangsa Israel yang sesungguhnya itu dalam konsep pengudusan ditafsirkan secara diskriminatif, seolah-olah bangsa lain itu bukan pilihan Tuhan. Akibatnya apa? Orang-orang yang tidak bersunat menurut sebutan dari orang-orang yang bersunat. Itu kan nuansanya konflik. Jadi orang yang bersunat memandang rendah bagi mereka yang tidak bersunat. Lalu disebutkan oleh Paulus dalam surat yang sama itu. Dulu kamu jauh, asing. Karena konteks asing itu apa? Asing sebagai ger tadi loh. Ger tosab, ger hasaar. Orang asing yang baik, orang asing yang saleh. Itu tadi yang tinggal di Eret Israel, mereka berlaku hukum Nuh. Lakukan hukummu masing-masing. Makanya untuk melakukan hukum masing-masing, bagi orang Yahudi ada mahkamah agama, bagi orang non-Yahudi diizinkan menyelenggarakan dinin, mahkamah adil tersendiri bagi pelaksanaan hukum Nuh. Mestinya kalau berjalan mulus ya, ini akhirnya pada zaman Mesias mereka dipersatukan. Makanya dalam Kisah Para Rasul dikutiplah Amos yang menubuatkan bahwa di kemudian dari Tuhan akan membangunkan pondok Daud di mana orang-orang bangsa lain dan Israel menjadi satu umat yang jauh menjadi dekat, yang asing menjadi warga Israel. Artinya Israel rohani. Akhirnya itu batal semua. Karena apa? Orang Yahudi memandang rendah bangsa lain. Orang bersunat memandang rendah yang tidak bersunat. Lalu mereka malah membangun mekitsah. Mekitsah itu yang dimaksudkan tembok pemisah pada ayat 14. Penelitian arkeologi membuktikan ditemukannya tembok pemisah yang dibangun oleh orang Yahudi. Lalu di dalam prasasti itu, padahal eksistensi mekitsah yang disebut tembok pemisah dalam surat Efesus pasal 2 ayat 14, ternyata itu ditemukan dalam tulisan sejarawan Yahudi di abad pertama yang namanya Flavius Josephus. Akhir-akhir ini ditemukan beberapa mekitsah yang tertulis di situ. Orang-orang bukan Yahudi dilarang keras melewati batas ini. Barang siapa yang melewati batas tembok pemisah ini, mereka masing-masing bertanggung jawab atas kematiannya sendiri. Coba bayangkan, tembok pemisah itu dibangun menjadi semacam kasta atau kelas sosial. Kamu yang bukan Yahudi hanya di luar sini. Begitu kamu kesalahan masuk, dirajam batu sampai mati. Dengan matinya di kayu salib, tembok pemisah itu telah dirobohkan. Dengan robohnya tembok pemisah itu akibat apa? Akibat penerapan hukum Taurat yang keliru. Jadi yang batal dengan sendirinya itu penerapan yang keliru dari hukum Taurat. Dalam hal apa? Hukum khusus,
hukum yang tidak berlaku bagi bangsa lain dipaksakan untuk bangsa lain dengan mengatakan orang-orang Farisi yang sudah menjadi percaya. Kisah Rasul pasal 15 itu mengajarkan bahwa orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan mengikuti hukum Musa. Ini bertentangan dengan Taurat itu sendiri. Nah, itu konteksnya. Jadi teks ini tidak bertentangan dengan Matius pasal 5 ayat 17. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh hambanya, saya pikir sebagai admin dapat kita simpulkan bahwa kedatangan Yesus Kristus ke muka bumi ini menjadi manusia melalui seorang perawan Maria bukanlah untuk membatalkan hukum Taurat, bukan juga untuk meniadakan hukum Taurat atau menggagalkan hukum Taurat. Justru kedatangan Yesus Kristus adalah untuk menggenapinya, melengkapinya. Karena hukum Taurat adalah firman Allah yang mencatat tentang kedatangan Yesus Kristus dalam konteks nubuat maupun tipologi Kristus. Jadi Taurat itu isinya menceritakan tentang bayang-bayang Mesias, tentang kedatangan Mesias. Itulah Yesus Kristus. Jadi bagaimana mungkin Yesus Kristus datang ke dunia ini hendak membatalkan hukum Taurat? Bukan. Firman Tuhan tidak bisa kita pahami dengan istilah bertentangan atau kontradiksi. Kalau kita tidak paham, itu berarti bukan ayatnya yang salah, tapi logika kita yang belum dapat memahaminya. Jadi kalau dapat saya simpulkan, kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini bukanlah untuk membatalkan hukum Taurat, apalagi untuk meniadakannya. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia itu membuat beberapa hukum dalam perjanjian lama tidak berlaku lagi untuk zaman perjanjian baru. Misalnya yang pertama adalah hukum secara yuridis. Ada hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, dan itu hanya berlaku untuk bangsa Israel dan tidak berlaku untuk orang-orang yang hidup di zaman kasih karunia atau hidup di zaman perjanjian baru atau yang disebut dengan istilah gereja. Itu tidak berlaku lagi. Lalu berikutnya adalah hukum secara seremonial. Hukum seremonial misalnya mempersembahkan domba sebagai korban bakaran, disembelih untuk ibadah. Di zaman kasih karunia atau di zaman gereja itu tidak lagi berlaku. Karena kenapa? Yesus Kristus adalah anak domba Allah, pengganti domba yang disembelih dalam perjanjian lama. Karena domba dalam perjanjian lama itu adalah gambaran tipologi Kristus yang akan datang. Begitu Yesus datang menjadi korban yang sempurna melalui kematiannya di kayu salib, hukum seremonial itu dalam perjanjian lama tidak lagi berlaku untuk perjanjian baru. Karena Yesus adalah korban yang sempurna selamanya, dan itu mampu mengampuni dosa dan menebus manusia yang berdosa dan mengubah posisi manusia, membuat manusia yang berdosa itu masuk dalam kerajaan surga, menjadi milik Kristus, menjadi warga kerajaan Allah, menjadi tubuh Kristus, sehingga maknanya sangat luas dan dalam, dan alam maut tidak dapat merenggutnya, alias orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus adalah milik Tuhan. Kuriake, milik Tuhan. Eklesia, orang-orang yang telah dipanggil keluar kepada terangnya yang ajaib. Itu dia. Oleh sebab itu sahabat khotbah populer, marilah semakin percaya kepada kitab suci dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Kejadian sampai Wahyu adalah firman Tuhan, adalah kitab suci yang dipakai oleh Allah untuk menceritakan segala karyanya, termasuk adalah karya keselamatan. Karena memang itulah inti kitab suci, karya keselamatan.
melalui satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, Allah yang telah inkarnasi, yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Padahal justru inilah berita sukacita, kabar baik, kabar keselamatan yang bisa mengubah posisi manusia yang awalnya menjadi alat iblis, ada dalam pasar perbudakan dosa, tetapi melalui iman mendapatkan anugerah sehingga orang diselamatkan, berubah menjadi ciptaan baru. Oleh sebab itu jangan ada sedikit pun rasa ragu dalam benak sahabat semua untuk kitab suci yang Anda punya. 39 perjanjian lama dari Kejadian sampai Maliaki, 27 perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu. Semuanya itu adalah firman Tuhan, saling melengkapi. Satu buku yang luar biasa yang telah mengubah banyak manusia. Sudah tak terhingga lagi berapa orang yang telah berubah dan diselamatkan melalui kitab suci ini. Jadi kalau ada orang lain yang berusaha untuk memutarbalikkan kebenarannya, jangan mau percaya. Jangan. Apalagi mereka tidak punya iman terhadap kitab suci. Apalagi mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Seolah-olah mereka lebih tahu daripada kita si penganutnya. Jangan mau. Jangan mau. Dan jangan pernah ragu kepada Tuhan yang dicatat dalam kitab suci. Kalau sahabat tidak bisa pahami Alkitab yang sahabat punya, jangan minder. Jangan minder. Teruslah belajar supaya paham, supaya mengerti, supaya bisa menjelaskan kepada orang-orang sekitar yang mungkin nanti bertanya. Kita ini semua sedang belajar, tidak ada yang langsung mahir. Karena Alkitab itu adalah rahasia Allah yang harus kita pahami dengan pertolongan Roh Kudus. Kalau pakai otak saja sering orang salah. Makanya orang yang ada di sekitar kita yang menggunakan Alkitab untuk menyerang Alkitab itu sering sekali salah memahami Alkitab. Yang mengatakan Yesus bukan Tuhanlah, yang mengatakan bahwa Allah matilah, padahal yang mati itu adalah kemanusiaan Yesus. Yang Tuhan itu adalah Yesus sebagai firman Allah. Dan mereka sering membalik-balik ini semua, memutarbalikkan kebenaran. Lalu seolah-olah mereka lebih mengetahui kitab suci kita. Padahal apa yang mereka sampaikan itu semuanya salah. Salah tafsir, salah memahami, dan mereka adalah orang-orang sesat yang iri, yang ingin menjatuhkan iman Kristen. Jadi saran saya sahabat khotbah populer, hadapi mereka dengan kasih, dengan penuh kesabaran. Kalau kita belum bisa jawab, yuk belajar lagi, pahami lagi dengan baik, teliti lagi, minta pertolongan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang mampu mengajari kita. Apabila kita belajar Alkitab, minta pertolongan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan berikan hikmat, iluminasi terjadi, yaitu penerangan kepada si pembaca, supaya si pembaca paham makna kitab suci. Jangan juga menggampangkan isi kitab suci. Kitab suci itu bukan seperti buku cerita pada umumnya. Kitab suci itu adalah karangan Allah melalui para penulis. Ada 40 penulis yang dari latar belakang berbeda. Dan kurang lebih 1600 tahun waktu yang dibutuhkan untuk menulis kitab suci ini, sampai terjadilah kitab suci yang banyak. Dari Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab. Oleh sebab itu sahabat khotbah populer, terus pelajari Alkitab, renungkan Alkitab, minta pertolongan Roh Kudus untuk memberi kita kemampuan untuk memahami kitab suci ini, supaya kita bertumbuh semakin beriman. Karena apa? Firman Tuhanlah yang membuat kita bertumbuh semakin beriman. Karena Alkitab berkata bahwa iman timbul dari pendengaran firman Allah. Jadi ini dorongan buat kita, motivasi buat kita, khususnya orang-orang Kristen,
Jangan sampai kita malas belajar tentang Alkitab. Jangan sampai kita malas menggali Alkitab. Jangan sampai mereka yang tidak paham Alkitab mengobok-obok Alkitab lalu menyerang Alkitab dengan Alkitab. Ayo belajar, siapapun Anda. Kalau memang sahabat adalah Kristen sejati, pasti belajar Alkitab dengan baik dan benar. Saya secara pribadi pun terus belajar. Sekalipun kadang kemampuan kita terbatas, tapi minta pertolongan Roh Kudus agar kita bisa memahami Alkitab kita, memahami konsep ketuhanan, memahami konsep keselamatan, memahami konsep pelayanan, konsep kebaikan. Kita pahami semua melalui pertolongan Roh Kudus. Tetapi percayalah, kalau ada hal-hal yang kita nggak paham, itu artinya masuk kategori misteri atau misterion. Karena tidak semua dicatat dalam Alkitab apa yang ada di dunia ini. Ada hal-hal yang terbatas untuk dipahami manusia karena tidak tercatat. Kalau tidak tercatat bukan berarti tidak ada, tetapi itu masuk kategori misteri. Misteri artinya rahasia. Suatu ketika akan Tuhan singkapkan apabila kita bersama-sama Dia di surga. Kalau kita sudah masuk ke dalam kerajaan surga, maka tidak ada lagi rahasia. Semua mengetahui Allah, malaikat, dan segala rencana Allah dari kekal sampai kekal. Untuk saat ini dibutuhkan hikmat untuk memahami master plan Allah itu. Dan mintalah pertolongan Roh Kudus, lagi-lagi Roh Kudus, agar kita terarah, jangan sampai tersesat. Karena orang tersesat itu ada dua. Yang pertama, sesat karena sengaja untuk menjadi bidat, menyesatkan orang lain seperti orang-orang sekitar kita. Itu jelas-jelas bidat, penyesat. Dia sadar apa yang dia lakukan dan untuk menyesatkan orang. Tapi ada juga orang yang sesat karena kurang belajar. Jadi kalau sahabat tergolong yang kedua, sesat karena kurang belajar, ayo bertobat. Belajarlah. Baca Alkitabmu, renungkan Alkitabmu, supaya kita punya dasar apabila Alkitab kita dipertanyakan, apabila Alkitab kita diselewengkan. Jangan sampai orang merasa lebih tahu, padahal tidak tahu apa-apa daripada kita si penganutnya. Malu kita, malu sebagai orang Kristen tetapi tidak bisa menjelaskan kitab suci. Ayo seiring waktu berjalan, kita harus belajar Alkitab dan iman kita bertumbuh dan perbuatan kita menjadi berkat bagi sesama. Saya pikir ini saja yang saya bisa bagikan, kiranya memberkati kita melalui apa yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Dr. Bambang Nursena. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth